channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednavila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Diperkosa dan Ditumbalkan. Di kesempatan kali ini ada salah satu narasumber, yaitu seorang praktisi yang ingin menceritakan kisah pilu seorang gadis yang ditumbalkan oleh si pelaku pesugihan. Awal kisah sebelum gadis itu ditumbalkan oleh pelaku pesugihan, sebut saja si pelaku ini namanya Pak Jarwo dan orang suruhannya yaitu Toto. Toto ini dipercaya oleh Pak Jarwo untuk mencari gadis yang masih perawan, yang belum pernah disetubuhi, untuk dijadikan tumbal dengan cara dibunuh dan diambil darahnya. Pak Jarwo meminta bantuan kepada Toto yang nantinya dikasih imbalan yang setimpal. Lalu Toto pun menyanggupi apa keinginan dari tuanya. Satu waktu saat Toto menemukan gadis yang masih belia, yang kira-kira berumur kurang lebihnya 16 tahun. Sebut saja nama gadis itu adalah Putri. Toto kenal dengan Putri melalui media sosial. Dari perkenalan itulah Toto mendapatkan incaran yang nantinya akan diserahkan kepada majikannya, yaitu Pak Jarwo. Setelah mengenal lebih dekat, lebih dalam lagi, dan Putri ini terkena bujuk rayuan dari si Toto. Singkat cerita, Toto mengajak Putri jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya. Mereka pun sempat pergi ke sebuah taman hiburan, bermain, bercanda tawa dengan asiknya selayaknya sepasang kekasih. Dan apa yang dilakukan Toto tidak seperti apa yang Putri kira. Setelah dari taman hiburan, Putri kemudian dibawa ke salah satu tempat, yaitu gudang kosong di salah satu pabrik yang sudah tidak terpakai lagi. Ternyata di situ Putri dibunuh dan diambil sebagian darahnya, yang nantinya diserahkan kepada Pak Jarwo, karena darah yang diinginkannya itu darah seorang gadis yang masih perawan, yang benar-benar masih suci. Namun ternyata sebelum Putri dibunuh dan diambil darahnya, ternyata Toto sudah menyetubuhi gadis yang diinginkan oleh tuanya itu. Jelep, sakit. Akhirnya aku mendapatkan darah ini, gumam Toto. Setelah gadis itu disetubuhi lalu dibunuh dengan cara ditusuk di bagian perutnya, dan darah yang mengalir itu dibungkus dengan plastik. Lalu darah itu diserahkan kepada Pak Jarwo. Pak Jarwo dengan senang hati menerima bungkusan darah itu. Dia tidak curiga itu adalah darah perawan atau bukan, karena Pak Jarwo sudah sangat percaya dengan si Toto. Darah itu yang nantinya dijadikan syarat untuk melakukan ritual pesugihan. Pak Jarwo pun memindahkan darah itu ke salah satu tempat yang terbuat dari batok kelapa. Dituangkan darah itu lalu diletakkan di samping sesaji yang lain. Segala persyaratan sudah lengkap. Malam harinya Pak Jarwo pun melakukan ritualnya. Pak Jarwo melakukan ritual itu tidak seperti sebelum-sebelumnya, karena biasanya tidak ada darah yang disyaratkan. Tapi berbeda di ritual saat ini.
Mungkin keinginan dari sesembahnya yang menginginkan darah gadis yang masih perawan. Pak Jarwo melakukan ritualnya. Sesembahnya melihat darah yang ada di dalam batok kelapa itu, tetapi sesembahnya seakan-akan memandang dengan tatapan murka, dan Pak Jarwo pun tidak mengetahui kemurkaan dari sesembahnya itu. Setelah ritual itu dilakukan yang biasanya berdampak secara cepat, apa yang menjadi tujuan utama pelaku pesugihan, yaitu kekayaan yang akan semakin bertambah. Namun yang didapati Pak Jarwo setelah ritual dilakukan justru kebalikannya. Usaha yang dilakukan satu persatu mengalami kegagalan. Bahkan dalam kurun waktu 3 bulan, hampir semua aset-asetnya itu terjual karena usahanya hampir bangkrut. Pak Jarwo tidak habis pikir semua itu terjadi karena apa. Pak Jarwo meminta kepada salah satu praktisi atau dukun yang diundang untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Lalu kemudian dukun itu datang ke tempat Pak Jarwo yang ditemani oleh Toto. Dukun itu pun ditanyakan oleh Pak Jarwo. "Bah, apakah sampean ini seorang dukun sakti?" tanya Pak Jarwo. "Sakti atau tidaknya kita lihat saja nanti hasilnya. Kalau sampean kurang percaya, mending ganti orang saja, cari praktisi yang lain," jawab dukun itu. Dan obrolan itu pun mulai terjadi. Pak Jarwo yang sudah percaya dengan dukun itu mulai mengungkapkan masalah yang dihadapinya. Satu persatu masalah diceritakan. Dari bulan pertama, bulan kedua, sampai hampir semua aset-asetnya terjual. Pak Jarwo sebagai orang pelaku pesugihan meminta pertolongan agar apa yang menjadi miliknya itu tidak habis atau tidak hancur karena usahanya itu hampir bangkrut. Karena melihat keadaan Pak Jarwo waktu itu diambang kehancuran, sang dukun pun meminta waktu untuk melakukan ritual di tempat Pak Jarwo. Kebetulan ritual yang dilakukan ini bertepatan di satu tempat dengan Pak Jarwo yang melakukan ritual dengan sesembahnya di satu kamar yang memang sudah disediakan oleh Pak Jarwo. Setelah semua sesaji yang diperlukan dilengkapi oleh Pak Jarwo, praktisi itu pun melakukan ritualnya dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Setelah keluar dari kamar di pagi hari waktu itu menjelang subuh, praktisi tidak istirahat. Melihat Pak Jarwo yang sudah terlelap tidur di sofa, praktisi menunggu Pak Jarwo untuk bangun. Setelah Pak Jarwo terbangun dari tidurnya dan melihat praktisi yang duduk di depannya, seketika menanyakan kepada praktisi tersebut. "Bah, gimana hasil ritual semalam?" tanya Pak Jarwo. "Hasil ritual yang saya lakukan di kamarnya Bapak ada satu kejanggalan, yaitu tentang salah satu syarat sesaji yang berupa darah yang ditaruh di patok kelapa yang disajikan untuk sesembahan Bapak," jawab praktisi itu. "Maksudnya apa, Mbah?" tanya Pak Jarwo penasaran. "Mohon maaf jika ini salah. Ada satu hal yang membuat Pak Jarwo ini bangkrut atau gagal dalam melakukan usaha. Saat Pak Jarwo melakukan ritual untuk sesembahan agar keinginan Pak Jarwo ini terkabul dengan mendapatkan kekayaan yang lebih, tapi justru sebaliknya, usaha apapun yang dilakukan Pak Jarwo akan mengalami kebangkrutan, dan itu dipastikan tidak akan bertahan lama," jelas praktisi itu. "Apakah ini tidak ada solusinya lagi, Mbah?" tanya Pak Jarwo lagi. "Hasil dari komunikasi ritual yang saya lakukan semalam, waktu bertemu dengan sesembahnya Pak Jarwo, sesembahnya Pak Jarwo sangat murka karena darah yang diserahkan itu bukanlah darah gadis yang masih perawan. Walaupun darah itu adalah darah seorang gadis, tapi darah itu sudah tidak perawan lagi, sudah tidak suci lagi. Mohon maaf Pak Jarwo, ketika sampean ini mendapatkan darah perawan, dari mana asal-usul darah ini yang diserahkan kepada Bapak dan digunakan untuk ritual Bapak?" tanya praktisi itu. "Ada salah satu pesuruh saya, Pak, Toto,
yang benar-benar tahu asal-muasal darah yang saya sajikan? Jawab Pak Jarwo. Coba tanyakan kepada Toto, apakah darah itu sudah ada yang pernah menggunakan apa belum? Ungkap praktisi itu. Singkat cerita, Pak Jarwo menghubungi Toto dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Selang beberapa menit kemudian, Toto datang dan langsung dipersilakan untuk duduk. Pak Jarwo pun langsung menanyakan kepada Toto. "Toto, kamu jawab yang jujur," ujar Pak Jarwo. "Iya, apa Pak?" jawab Toto. "Kamu waktu itu membawa sekantung darah, sebenarnya darah gadis perawan atau bukan?" bentak Pak Jarwo. Toto yang mendapatkan pertanyaan itu tidak bisa berkata apa-apa. Toto sempat termenung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, sampai 3 kali pertanyaan yang sama itu dilontarkan kepada Toto, dan Toto pun akhirnya menjelaskan. "Gadis yang saya bunuh itu adalah gadis yang benar-benar masih perawan, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, sebelum gadis itu terbunuh, saya setubui dulu gadis itu, dan darahnya saya serahkan kepada Bapak," jawab Toto dengan terbata-bata. Pak Jarwo yang mendengar perkataan si Toto, Pak Jarwo langsung naik pitam. Emosinya meluap sampai Toto terkena tamparannya. "Maksudmu itu apa?" Toto yang terkena tampar secara tiba-tiba pun ia merasa kaget. "Maksudnya gimana? Kamu tahu kan syarat itu apa?" "Saya menginginkan darah seorang gadis yang masih perawan," bentak Pak Jarwo. "Iya Pak, terus salah saya apa? Bukankah apa yang Bapak inginkan sudah saya penuhi?" jawab Toto. "Iya, tapi kamu melupakan apa syaratnya. Saya menginginkan darah yang masih perawan. Masih perawan. Bukan sudah disetubui lalu diambil darahnya. Itu sudah bukan perawan lagi, Toto," bentak Pak Jarwo lagi. Iya Pak, maaf. Saya mengakui kesalahan saya. Saya sudah menyetubui gadis itu," jawab Toto dengan ketakutan. Sang praktisi yang mendengar keributan 2 orang yang ada di hadapannya mencoba menengahi. Sudah, jangan berdebat terus. Sudah, berhenti. Semua itu sudah terlanjur. Apapun yang menjadi masalahnya, semua itu sudah terjadi. Kalian berdebat pun tidak akan membuahkan hasil, tidak akan membalikan apa yang sudah Bapak dapatkan dan rasakan, ujar praktisi itu. Pak Jarwo yang duduk kembali di kursinya sementara praktisi ini masih berbicara tentang hasil ritualnya. Apa yang sudah Bapak lakukan saat Bapak ini melakukan ritual? Kemurkaan sesembahnya Pak Jarwo itu disebabkan karena darah perawan ini sudah tidak suci lagi, dan salah satu solusinya Pak Jarwo harus cepatnya mengganti darah itu. Kalau tidak didapatkan dalam jangka waktu seminggu, mungkin berdampak pada Bapak sendiri atau keluarga Bapak semua, jelas praktisi tersebut. Maksudnya apa, Mbah? Pak Jarwo menanyakan kepada praktisi. Maksudnya itu sesembahan yang sudah membantu Bapak bisa menumbalkan salah satu keluarganya Bapak. Bahkan bisa jadi Pak Jarwo sendiri yang akan jadi tumbal jika Pak Jarwo tidak sesegera mungkin mengganti darah itu. Itu batas waktunya hanya 1 minggu, jawab praktisi menjelaskan. Setelah mendengar perkataan sang praktisi, Pak Jarwo langsung mengarah kepada Toto. "Kamu carikan lagi darah yang masih perawan, nanti saya kasih uang lebih," pinta Pak Jarwo. Tapi waktu itu karena Toto yang sudah ditampar oleh Pak Jarwo menolak dengan terang-terangan. "Saya tidak lagi mau berurusan dengan sampean, apalagi disuruh membunuh. Saya merasakan bagaimana dihantui oleh arwah-arwah orang yang sudah saya bunuh," ungkap Toto dengan tegas kepada Pak Jarwo. Sang praktisi pun menyaksikan perdebatan keduanya. Sementara Pak Jarwo kebingungan, waktu yang diberikan hanya 7 hari dan harus mencari kemana seorang gadis untuk sesembahnya ini untuk memulihkan kekayaan yang hampir hancur. Singkat ceritanya, malam terakhir malam 7 hari sebelum Pak Jarwo melakukan ritual, Pak Jarwo mendatangi praktisi meminta bantuan. "Mbah, saya sampai saat ini belum bisa mendapatkan gadis perawan, gadis yang masih suci. Ini harus bagaimana, Mbah?" ungkap Pak Jarwo. "Maaf,
Saya tidak bisa lagi membantu Bapak, karena inilah perjanjian dengan sesembahnya Pak Jarwo sendiri. Saya hanya membantu mencarikan solusi, tapi dari solusi yang saya sampaikan kepada Pak Jarwo tidak bisa menyanggupi. Jadi mohon maaf Pak, saya tidak bisa membantu Bapak lagi, ungkap praktisi tersebut. Pak Jarwo benar-benar ketakutan merasakan hal yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Rasa takut tentang sesembahan yang bila mana datang secara tiba-tiba dan mengambil nyawanya. Sampai malam terakhir yang dijanjikan atau yang ditentukan, Pak Jarwo tidak pulang ke rumahnya. Esok harinya dia pulang mendapatkan istrinya yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Melihat kondisi istrinya yang sudah tidak bernafas lagi, anak-anaknya berteriak memanggil-manggil ibunya. Sementara Pak Jarwo sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, hanya bisa menangisi istrinya. Karena dirinya sendiri tahu kalau inilah murka dari sesembahannya. Karena salah satu syarat itu tidak dipenuhi oleh Pak Jarwo dan berdampak kepada keluarganya sendiri. Setelah 100 hari kepergian istrinya, anak-anaknya juga menjadi korban kemurkaan daripada sesembahnya Pak Jarwo. Seluruh anak-anaknya Pak Jarwo meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan yang tragis, tabrak lari dan tabrakan beruntun. Setelah anak-anaknya ini meninggal dunia, Pak Jarwo benar-benar sudah tidak kuat dalam menjalani kehidupannya. Semua aset-aset berharganya pun sudah terjual karena usaha yang dilakukannya sudah bangkrut. Kekayaan yang dimilikinya habis tidak tersisa. Pak Jarwo akhirnya mengalami beban mental yang membuat dirinya depresi, seakan-akan seperti orang gila. Dan itu pun disaksikan oleh praktisi yang pernah membantu Pak Jarwo. Praktisi itu melihat Pak Jarwo ketika di sebuah jalan sempit yang bisa dibilang kumuh. Dan kabar berita yang berkembang, Pak Jarwo ternyata sudah menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib atas dasar perilakunya sendiri. Kemungkinan hal itu didasari oleh Pak Jarwo setelah banyaknya korban yang ditumbalkan, yang diperkosa dan dibunuh, yang membuatnya sering dihantui oleh arwah para gadis yang menjadi korbannya. Dan Pak Jarwo tanpa dicari akhirnya menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, tanpa harus dicari siapa dalang yang membunuh para gadis-gadis itu. Dan selesai. Semoga dari cerita yang saya sampaikan ini semoga memberikan wawasan bagi kalian semua, bahwa di balik perilaku pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jarwo ataupun oleh pelaku-pelaku yang lain, itu bisa mengakibatkan murka bagi sesembahannya dan berakibat fatal bagi keluarganya sendiri, karena iblis atau jin yang menjadi sesembahannya itu tidak mau dirugikan. Mereka tidak menepati janjinya, nyawa yang jadi taruhannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.